ya, makin bertambah dan terus bertambah bertelurnya. Kemarin saya upload 3, sekarang alhamdulillah 4 ya. Ya alhamdulillah seminggu sekali naik, produksi telurnya naik, dan yang bertelur pun juga naik ya, alhamdulillah sekali. Itu dari metode kita yang sudah kita terapkan di kandang dan tambahan minyak goreng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semua peternak seluruh Indonesia? Semoga sehat selalu, berkah barokah, lancar rezekinya, amin. Ya, oke, kali ini bertepatan di pemberian makan sore hari ya. Ini sudah saya beri makan, ya. Ini Elba. Kita masih kurung di sini karena memang pulut betinanya yang baru belajar bertelur itu masih kita jadikan satu. Jadi satu koloni itu 12:1 masian ya. Sembari nunggu nanti biar pulutnya nelor semua baru kita bagi 2. Ya. Ini pakan pemberiannya masih ya. Masih seperti yang dulu, pakan adukan sendiri untuk indukan petelur ya. Dicampur sama jagung. Ya, karena ini sudah belajar bertelur, jadi tak tambahin jagungnya aja. Kalau kemarin itu kan masih tak tambahin atau masih pakai pakan starter ya, 611B. Sekarang 611B sudah saya stop, saya ganti tambahin jagung itu sekitar 2%. Ya, di pakan aduan indukan petelur itu kan sudah ada jagungnya. Nah, ini saya tambahin karena kemarin itu jagungnya kebanyakan yang bubuk. Nah, sedangkan indukan itu kan butuhnya yang ini nih, yang kayak pecah 8 sampai 12 nih loh ya, segini-gini. Nah, ini ya, kalau kemarin itu kan ada bubuknya. Nah, ini juga fungsinya jagung untuk mempercepat dia proses bertelur dan menambah besarnya telur ya. Tapi di sini saya tidak akan membahas itu, saya akan membahas minyak goreng ya, dimana minyak goreng ini sangat berperan penting untuk khususnya grower sampai ke pulet, bahkan sampai ke induan. Nah, fungsinya minyak jelantah ini apa ya? Ya, minyak jelantah itu fungsinya sangat banyak sekali ya, khususnya untuk hewan. Dan dimana minyak jelantah itu dihasilkan dari sisa penggorengan dari kita menggoreng ikan, itu yang lebih bagus ya. Menggoreng ikan, menggoreng tempe ya, atau pokoknya menggoreng lauk lah, baik itu apapun lauknya. Kalau dia minyaknya ada sisa, jangan dibuang. Jadi kita pakai aja untuk tambahan di campuran pakan ayam. Ya, terutama ketika kita menggoreng ikan asin itu sisa minyaknya atau minyak jelantahnya itu sangat bagus dicampurkan ke dalam pakan aduan seperti ini ataupun pakan pabrikan juga bisa ya, karena dosis pemberian minyak ya itu baik minyak goreng atau minyak baru, sedangkan kalau minyak baru kan mahal, mendingan minyak goreng yang jelantah aja ya kan, yang lebih murah, bahkan kadang gratis kita dapatkan. Ya. Nah, oke. Kembali lagi di sini ya. Jadi untuk khususnya itu grower ketika dia usia 31 hari ke atas, itu pakannya boleh kita campur minyak goreng jelantah. Fungsinya apa? Untuk mengejar bobot. Ya, biasanya di usia 31 hari atau 2 bulan itu mulai dikasih minyak goreng. Yang pertama untuk mengejar bobot di awal, yang kedua untuk mengejar bobot di masa akan dipanen. Itu biasanya peternak-peternak menggunakannya ya. Dengan dosisnya berapa? Kalau untuk pembesaran ya 50 ekor misalnya itu setengah sendok teh ya. Jadi kalau untuk 100 ekor itu dosisnya 1 sendok makan ya kan, beda dengan yang ketika dicairkan. Misalnya kalau saya peternak serikandi khususnya, kita menggunakan minyak jelantah di pakan ayam itu 1 sendok makan tapi dicairkan, jadi tak campur dengan probiotik, dicampur jamu. Jadi gini ya, model kita
dalam pemberian pakan itu ketika dia sore, kan kita memberikan pakan sore ya. Ketika sore, jamu itu berfungsi sebagai antisipasi ketika dia nanti malamnya hujan. Ya, biasanya kan kelihatan dari sore akan hujan atau enggak. Kalau memang akan hujan, baru kita berikan jamu-jamuan ya, dicampur dengan probiotik plus minyak goreng tadi, dijadikan satu, diaduk, baru disiram ke pakan aduan ya. Nah, untuk pulet sendiri butuh enggak, Mbak? Pokoknya intinya minyak goreng itu sangat dibutuhkan dari usia 31 hari ya. Terlebih khususnya untuk pulet ya. Pulet itu kan dia untuk mengejar bobot. Nah, kita wajib berikan minyak goreng di tambahan makanannya. Agar apa? Agar bobot indukan-indukan ini, pulet-pulet ini tercapai dan dia akan cepat bertelur. Kalau memang indukan itu bobotnya belum tercapai, itu pasti nelurnya susah ya, kecuali memang dia gennya kecil. Kalau gennya kecil, petelur kuat, khususnya Elba ya. Khususnya Elba itu usia 4 bulan aja udah bobot 1 kilo ada, 1,2 ada ya. Nah, itu. Nah, kalau untuk misalnya seperti ini kan minimal 1,7, itu yang bagus. Kalau untuk pedaging, bobot pulet itu minimal 1,7. Agar apa? Kalau dia bobotnya besar, telur yang akan dihasilkan pun akan besar. Kemarin udah telur ya, ini launching 2. Hari ini juga udah 2, tapi udah tak bawa ya, karena takutnya nanti keinjek-injek ya, bodinya bohai, kalau keinjek peletos. Kayak kemarin itu pernah kita nggak kontrol, udah nelor, udah keinjek, akhirnya ini deh pecah ya. Nah, jadi ketika minimal 1,7 untuk bobot pedaging, indukan pedaging, nanti telurnya yang dihasilkan pun akan besar. Jadi pertama nelor itu sudah 37, 38, itu kan besar. Lambat laun itu akan makin besar ya volume telurnya. Nah, itu untuk pulet. Kenapa minyak goreng ini berperan penting untuk ayam grower sampai ke pulet, bahkan ke indukannya. Nah, oke. Kalau untuk indukan ya, ini kan sudah mulai belajar nelor nih. Minyak goreng, minyak jelantah itu juga wajib harus diberikan, baik itu pakan jadi ataupun pakan adukan. Tapi kembali lagi ya, lihat porsi pakannya. Kalau dia memang sudah mengandung energi metabolisme yang tinggi, tidak perlu diberikan minyak. Mungkin diberikan boleh, tapi dengan dosis 2-3% ya. 2-3% dari total pemberian pakan. Itu untuk indukannya. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya ya kalau untuk minyak goreng ini, minyak goreng jelantah atau minyak goreng lah namanya ya. Fungsinya banyak sekali ya. Selain untuk pelicin telur. Kenapa bisa untuk pelicin telur? Nah, ini menurut mitos ya, mitos manusia ya. Zaman dulu itu saya masih ingat, wanita yang mau melahirkan, sebelum melahirkan misalnya di usia tua, itu wajib untuk minum air kelapa. Minyak kelapa ya. Minyak kelapa, entah fungsinya untuk apa enggak tahu saya, tapi zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu pakai minyak kelapa itu ya, minyak kelentik lah namanya, itu proses persalinannya lancar. Nah, di sini khusus untuk ayam ya, menurut yang menurut logika saya sih, manusia aja ketika mau melahirkan disuruh minum minyak kelentik ya, atau minyak kelapa. Nah, sedangkan di sini kok ayam membutuhkan sekali yang namanya minyak jelantah atau minyak goreng. Ternyata fungsi dari minyak goreng untuk ayam itu selain menstabilkan bobot ya, itu juga mampu melicinkan telur ya, ketika indukan-indukan ini akan bertelur ya. Tapi ini entah mitos atau enggak, yang jelas yang saya percayai dulu seperti itu dari orang-orang zaman dulu. Minyak jelantah itu untuk manusia, sedangkan minyak kelentik untuk manusia, sedangkan untuk ayam itu minyak jelantah, khususnya minyak jelantah bekas ikan asin ya.
ya. Ketika ikan asin mau kita masak nih, ikan asin buat orangnya ya, buat peternaknya, air rendamannya ikan asin itu bisa untuk indukan juga. Fungsinya apa? Banyak sekali ya, ikan asin itu kan mengandung banyak sekali garam ya, sedangkan garam itu asupan mineral alami untuk ayam, jadi bagus untuk rendaman ikan asin itu untuk campuran pakan dalam pengaduan pakan indukan seperti ini ya. Nah, setelah itu ya kan, setelah ikan asin itu direndam terus diangkat digoreng, sisa minyak gorengnya bisa dicampurkan kembali. Jadi antara minyak dan garam itu kombinasi yang bagus ya. Kenapa? Kalau minyak untuk menambahkan bobot ya, untuk penambah bobot ayam atau menstabilkan bobot ayam ketika dia indukan. Kalau untuk grower sampai pulet itu untuk menaikkan bobot. Nah, sedangkan garam itu memaksimalkan penyerapan nutrisi pakan ya. Fungsi garam sendiri memaksimalkan penyerapan nutrisi pakan. Makanya kebanyakan ya, ketika peternak itu menggunakan minyak goreng jelantah ya, itu pasti akan diimbangi dengan garam ya, karena fungsinya itu. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan ya, fungsi intinya dari minyak goreng jelantah itu apa untuk ayam ya. Karena untuk indukan minyak goreng jelantah itu berfungsi sebagai pelengkap nutrisi pada pakan ya kan. Terus yang kedua itu mempercepat proses bertelur ya, kayak tadi tuh. Jadi proses bertelurnya itu dilicinkan gitu loh, diperlicin, jadi dia cepat bertelur. Itu ayamnya mau nelor itu kayaknya ya. Nah, terus selain mempercepat proses bertelur, mampu membuat ayam menjadi aktif. Kenapa aktif? Karena dia mengandung energi metabolisme meskipun tidak sebanyak jagung ya. Ya, jadi energi metabolisme itu banyak sekali yang bertanya apa arti energi metabolisme. Jadi energi metabolisme itu energi yang digunakan untuk ayam bergerak, makan, lari-larian. Pokoknya intinya dia gerak. Nah, itu dia ya, energi metabolisme, dimana ayam itu khususnya indukan itu sangat membutuhkan energi metabolisme dan karbohidrat. Kalau protein mah nggak terlalu penting ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya, fungsi dari minyak jelantah itu adalah menstabilkan lemak di dalam tubuh ya. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa minyak goreng itu salah satunya juga bisa menstabilkan lemak di dalam tubuh. Jadi kalau ayam ya berlebihan lemak itu nggak bagus, kurang lemak juga nggak bagus. Jadi intinya kalau ayam itu kurus itu akan nggak bagus ya kan. Terus kalau ayam terlalu gemuk itu juga nggak bagus karena mempengaruhi proses produksi ayam tersebut. Nah, yang terakhir itu menambah bobot ya kan. Namanya jelantah itu pasti menambah bobot lemak, intinya lemak dia ya. Nah, jadi itu tadi ya fungsi minyak goreng untuk ayam itu apa aja. Tadi sudah saya jabarkan ya. Ini elba-elba kita yang alhamdulillah hari ini makin bertambah dan bertambah ya. Mantap ya, makin bertambah dan terus bertambah bertelurnya. Kemarin saya upload 3, sekarang alhamdulillah 4 ya. Ya alhamdulillah seminggu sekali naik, produksi telurnya naik, dan yang bertelur pun juga naik ya, alhamdulillah sekali. Itu dari metode kita yang sudah kita terapkan di kandang dan tambahan minyak goreng ya. Nih semok-semok ya indukannya, ini usia 5 bulan kurang ya. Ada yang 5 bulan, yang 5 bulan tuh yang sudah bertelur semua ya, 3. Terus yang satunya tadi 5 bulan kurang seminggu itu sudah belajar bertelur 1 tadi ya. Ini sudah terlihat jelas sekali ya. Pejantannya juga berancah karena kita berikan jamu-jamuan. Betinanya pun juga telurnya insya Allah ngebut ya, karena Elba sendiri notabene memang petelur kampung kuat ya, dengan pakan irit dan perawatan seperti ayam kampung. Jadi
sangat luar biasa lah. Makanya Elba ini tetap menjadi ayam petelur kampung yang unggul untuk di peternakan Sri Kandi. Oke, begini saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.